Dalam berteman, rasanya saling curhat sudah menjadi hal biasa nggak sih Tribuners? Nah, memang seringkali nih lebih enak curhat pada teman ketimbang keluarga karena faktor kesamaan usia mungkin ya, dan seringnya kan kalian setiap harinya sama teman, jadi yang lebih tahu kalian adalah teman kalian gitu. Nah, biasanya orang-orang ini memilih untuk curhat ke temennya karena dia itu nggak mau keluarganya itu ikut sedih ketika dia mendapatkan suatu permasalahan. Bener nggak? Tapi kalau aku sih iya gitu. Jadi lebih nyamannya itu emang curhat ke teman daripada ke orang tua kita. Hanya saja nih ya Tribuners, ternyata ada topik curhat yang perlu disikapi dengan ekstra hati-hati. Salah satunya menyangkut permasalahan dengan pasangan. Nah, kenapa kita harus hati-hati supaya nggak menimbulkan permasalahan baru gitu. Masalah baru itu biasanya akan muncul ketika orang yang selama ini bercerita kepadamu akan timbul rasa salah paham jika kamu tidak berhati-hati dalam menanggapinya. Bahkan bisa jadi kalian akan ikut terseret ke dalam permasalahannya ketika teman kalian sudah menuangkan segala isi hatinya. Nah, kalau udah kayak gini nih ya, lebih baik kamu hanya menjadi pendengar yang baik dan berbicara sedikit saran untuknya saja. Supaya tidak timbul permasalahan baru setelah itu Tribuners daripada merusak pertemanan, ya nggak? Nah, berikut ini Memes mau ngasih tahu Tribuners gimana cara menanggapi curhatan teman perihal pasangannya nih ya. Yang pertama, sarankan teman untuk membicarakan masalah dengan pasangannya saja. Jadi, lebih baik dia bercerita masalahnya sama orang yang bersangkutan gitu daripada sama kamu gitu. Karena kan dia kan punya masalah sama pasangan, kenapa harus cari solusinya sama kamu? Lebih baik biar mereka berdua aja gitu, cari solusinya bareng-bareng gitu. Nah, terutama jika masalahnya terlalu pribadi dan sangat sensitif bagi pasangannya. Misal, terkait impotensi pasangan. Aduh, bahaya juga nih ya. Terbayangkan betapa malunya pasangan jika hal itu diketahui orang lain gitu ya. Itu misal ya Tribuners, misalkan. Ini contohnya buat orang yang udah menikah ya, tapi. Nah, masalah lain juga boleh kamu tanggapi dengan cara yang sama. Kalau kamu merasa nggak berkompeten memberikan masukan, nah ketimbang saranmu keliru dan membuat hubungan mereka makin memburuk. Jadi lebih baik ya nanggepi seperlunya aja Tribuners, nggak usah kamu terlalu mencari-cari saran yang baik buat dia. Karena saran yang baik itu adalah dimana mereka berdua bisa menyelesaikan masalahnya dengan sendirinya, bukan karena orang lain ikut campur ke dalam masalahnya itu. Gitu. Yang kedua ada sejak awal katakan bahwa kamu nggak ingin terseret dalam pertengkaran mereka. Nah ini penting banget Tribuners, biar temanmu juga paham ya kalau mau curhat sama kamu gitu. Kamu yang dicurhatin pun juga memiliki resiko besar gitu buat tambah memperkeruh permasalahannya mereka gitu. Jadi lebih baik kalian kalau memang benar-benar permasalahannya terlalu complicated, terlalu rumit, kalian nolak aja gitu, nggak usah deh daripada aku nanti ikut keseret-seret gitu. Nah ketika pasangan nggak suka atau bahkan dia berpikir kalau kamu itu malah merecoki hubungan kalian, itu juga bisa jadi faktor ini nih, kalian tuh bisa aja diseret masuk ke dalam hubungan mereka gitu. Padahal kalian kan cuma teman curhat, jadi perantara cerita aja gitu, nggak tahu permasalahan gitu kan. Tapi malah ya mungkin itu adalah apes ya, lagi apes aja Tribuners. Jadi kalau kalian sampai terseret ke dalam hubungan mereka berdua gitu. Jadi lebih baik kalau kalian emang gak mau endingnya kayak gitu, ditolak tapi secara baik-baik ya Tribuners gitu. Yang selanjutnya ada kalau curhatnya lewat WhatsApp, hati-hati ya, karena pasangan mereka tuh bisa memeriksa. Kan sekarang sistemnya tuh canggih, dunianya itu udah dunia digital, dimana-mana bisa melacak informasi gitu kan Tribuners. Jadi kalian yang selama ini sering curhat-curhatan lewat WhatsApp dikiranya itu aman dan jadi rahasia, ternyata nggak seaman itu sebenarnya. Karena sekarang itu orang-orang itu udah gampang banget kalau pengen ngelacak gitu ya, pengen ngelacak apa sih yang dibicarakan, apa sih yang dibahas kayak gitu ya. Siapa tahu nih anak lagi ngomongin gue nih gitu kan. Jadi orang-orang tuh terkadang kepo, jadi sampai dia itu menghalalkan segala cara buat nyari tahu gimana kebenarannya nih si ceweknya nih WhatsApp temennya kayak gitu.
Jadi ya, sekalipun menurutmu memeriksa HP pasangan itu nggak layak dilakukan, orang lain jadi justru menganggapnya adalah keharusan gitu. Apalagi dengan status mereka sebagai pasangan. Nah, jadi kalau kalian udah jadi pasangan tuh biasanya tuh salah nanggepinnya Tribuners. Biasanya tuh nggak harus kalian itu ngecek HP pasangan masing-masing, karena itu kan juga masing-masing orang tuh punya privacy gitu kan. Tapi biasanya orang yang udah berpacaran, apalagi suami istri tuh menganggap itu adalah suatu keharusan yang dilakukan gitu. Maka jika kamu dicurhati siapapun terkait masalahnya dengan pasangannya, kamu harus waspada. Jangan sembarangan mengetik apapun yang bisa membuat pasangannya tersinggung kalau membaca. Nah, ini tuh emang gak mudah ya Tribuners, terutama bila kamu sangat dekat dengan teman kamu yang yang jadi curhat ke kamu itu. Karena kamu itu kan gak tahu ya sebenarnya yang terjadi di antara mereka. Sebaiknya pesan yang kamu kirimkan ke dia atau tanggapan yang kamu kirimkan ke dia itu adalah tanggapan yang netral-netral aja gitu. Atau sifatnya yang nggak memojokkan satu sama lain gitu. Selanjutnya ada pastikan kamu bisa menjaga rahasia Tribuners. Jika kamu tipe orang yang gampang keceplosan menceritakan apa saja pada siapapun, sebaiknya jangan sering menerima curhatan orang ya. Gak perlu merasa jahat karena memang sifat kamu kayak gitu. Jadi sebaiknya buat meminimalisir pertikaian itu, kalian harus membentengi diri kalian dengan jangan menerima curhatan orang kayak gitu Tribuners. Jadi kamu harus bisa menjaga rahasia ya. Kalau memang kamu itu benar-benar orang yang bisa dipercaya, kamu harus bisa keep masalah sahabatmu itu sendiri gitu. Justru keberanianmu menolak menjadi teman curhat bisa menyelamatkan mereka dari kemungkinan rahasianya tersebar. Masalahnya kamu gak sadar kalau menjaga rahasia itu susah. Ya benar banget, menjaga rahasia itu susah. Apalagi rahasia orang lain Tribuners. Kadang aja kita keceplosan kan sama rahasia atau aib kita sendiri gitu kan. Jadi mendingan baik-baik aja deh kalau kalian dicurhatin orang, mendingan lihat-lihat dulu ya permasalahannya kayak gimana. Kalau emang bener-bener itu privacy banget, sebaiknya di-keep aja. Kalau kalian nggak bisa menjaga rahasia, ya udah ditolak aja gitu. Nah, yang selanjutnya Tribuners ada bila temanmu lawan jenis, sebaiknya minta dia curhat pada orang lain saja. Nah, ini tuh biar nggak jadi ini ya Tribuners, nggak jadi omongan orang yang gimana-gimana ya ke kita. Karena kita kan juga nggak boleh nih sembarangan kayak nerima curhatan dari siapapun gitu. Apalagi orang yang itu udah punya pasangan, lawan jenis kita kayak gitu, itu bisa timbul kesalahpahaman gitu. Lagi nggak ada masalah di antara mereka saja, kedekatan kalian sudah mampu membuat pasangannya cemburu gitu. Apalagi saat mereka ada persoalan besar dan cowoknya itu lari ke kamu Tribuners kalau kamu cewek ya. Ya udahlah kayak gitu, nanti bakal jadinya kayak yang lagi viral di labrak-labrak itu Tribuners di media sosial. Nanti jadinya kayak gitu. Sebisa mungkin kewaspadaan ini tetap diterapkan ya, sekalipun setahu kamu pasangan temanmu gak gampang cemburu, takutnya pasangannya lagi terlalu sensitif, sehingga hal-hal biasanya gak membuatnya cemburu pun terasa sebagai pengkhianatan. Menolak curhatan teman gak berarti kamu jahat kok Tribuners. Bagaimanapun kamu juga perlu membentengi diri dari masalah kan ya. Teman yang baik seharusnya juga mengerti, karena kita harus saling menjaga satu sama lain gitu Tribuners. Nah, itu tadi Tribuners, sebaiknya kalian berhati-hati menerima curhatan, apalagi soal pasangan. Kalau memang kalian tidak ingin terseret ke dalam persoalan teman kalian, sebaiknya ditolak secara baik-baik ya. Karena udah banyak yang Memes sampein tadi di atas ya, udah waktunya nih Memes undur diri Tribuners. Jangan lupa terus dengerin Tribun News Podcast di Spotify dan YouTube channel kita di tribunnews.com. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.